bunuh Jokowi. Siap kita bunuh Jokowi. Abah Yohanes yang pernah dapat dompet dari surga saja tidak berani ancam bunuh Pak Jokowi. Kok Anda yang cuma dapat senyum dari kakek Amin Rais langsung ancam bunuh Pak Jokowi? Kan gila. Ingat anak-anakku, saudaraku, surga sudah diberikan DP untuk kita. Surga itu bukan seperti program rumah dari Abah Yohanes yang ada DP 0 rupiah. Harus segera ditindak aparat keamanan. Bayangin dia menyeru untuk ngebunuh orang. Apalagi orang yang mau dibunuh itu orang nomor 1 di Indonesia. Bahkan bisa saja rakyat yang membunuh. Seharusnya Anda itu yang bunuh diri karena negara ini tidak butuh sampah politik macam Anda. Baik, sonde baik, tanah timur lebih baik. Mantan caleg Partai Umat ini harus segera ditindak aparat keamanan. Bayangin dia menyeru untuk ngebunuh orang. Apalagi orang yang mau dibunuh itu orang nomor 1 di Indonesia. Jadi viral video orasi Nurdiati Akma di acara silaturahmi antar tokoh dan elemen perubahan. Acara itu digelar di Menteng, Jakarta pada 1 Oktober. Dalam orasinya itu, caleg gagal itu menyerukan agar membunuh Presiden Jokowi. Dia bahkan ngutip salah satu ayat dalam Al-Quran untuk menguatkan seruannya itu. Ka'atiluhum katanya mengutip surat At-Taubah ayat 14. Seluruh terjemah menerjemahkan perangi, lawan lanjutnya. Tapi kali ini saya ingin menerjemahkannya bunuh Jokowi katanya. Dia juga bilang genderang perang buat Jokowi udah ditabuh. Sekarang dia tinggal ngumpulin massa buat desak Pak Jokowi di penjara. Gak cukup sampai di situ, dia ngeklaim perjuangan membunuh Jokowi bakal diganjar surga. Dia ngutip surat At-Taubah ayat 111 yang katanya jamin surga buat yang mati syahid. Astagfirullah, Nurdiati Akma ini gampang banget ya memanipulasi ayat Al-Quran. Dia sengaja memanfaatkan ayat Tuhan untuk melampiaskan kebenciannya dan dendamnya ke Pak Jokowi. Dia juga dengan semena-mena mengutip ayat yang turun saat konflik untuk dipaksakan berlaku saat kondisi damai. Lagi pula ayat dikutip itu spiritnya adalah melawan orang-orang yang menindas hak hidup umat Islam ketika itu. Pertanyaannya, emang Pak Jokowi sekarang melakukan penindasan? Ya enggak lah, justru Pak Jokowi dicintai rakyatnya. Itu terbukti dari tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pak Jokowi yang masih tinggi. Apa yang dibilang Nurdiati Akma ini berbahaya banget. Bayangin kalau seruannya itu didengar oleh teroris tunggal atau lone wolf. Bukan nggak mungkin keselamatan Pak Jokowi terancam. Karena itu aparat keamanan harus tegas. Nurdiati Akma harus segera ditindak. Kalau nggak ada efek jera bagi siapapun yang seenak jidat mengumbar seruan pembunuhan kepada siapapun. Lawan provokasi berbaju agama. Beta cukup heran dengan aparat di negara ini karena terlalu membiarkan Pak Jokowi dapat banyak ancaman. Coba Pak Saudara perhatikan Amerika. Amerika yang katanya negara paling demokrasi saja, tembak mati warganya akibat ancam bunuh Presiden Joe Biden pada Agustus 2023 kemarin. Itu pun ancaman lewat tulisan di sosmed. Sekali lagi, hanya lewat tulisan di sosmed. Lalu masa ini ada ancaman bunuh Presiden Jokowi lewat pernyataan langsung dalam sebuah forum, kok dibiarkan? Demokrasi ya demokrasi, tapi demokrasi juga ada batasnya. Jadi jangan biarkan ancaman itu jadi nyata baru mata kalian terbuka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku yang kami cintai, Bapak Amin Rais dan seluruh sahabat-sahabat yang ada di dalam, seluruh yang hadir hari ini, ketahuilah genderang perang telah dibunyikan. Kita harus siap untuk ikut berperang. Saudaraku, Allah sudah mengingatkan pada kita bahwa musuh nyata di Indonesia ini adalah pengkhianat bangsa yang bernama Jokowi. Siap menangkap Jokowi? Siap masukkan penjara Jokowi? Allah katakan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 14. Qatiluhum. Seluruh terjemah menerjemahkan perangi, lawan. Tapi kali ini saya ingin menerjemahkannya bunuh Jokowi. Siap kita bunuh Jokowi. Masukkan dia dalam penjara dan seumur hidup biar jadi hinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saudaraku sekalian, perang sudah dipanggil dan Allah sudah menjanjikan pada kita. Hai saudaraku, Allah sudah katakan, innallaha tarau minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sudah dibeli nyawa dan harta kita oleh Allah dengan surganya. Siap kita menerima surga dari Allah? Siap kita mati syahid? Saya siap mati syahid untuk membela negeri ini. Karena saya sedih
melihat aset-aset kita sudah habis, anak cucu kita tidak kebagian. Kalau tidak sekarang kita bangkit, kalau tidak sekarang kita lawan penjajah yang dalam negeri kita sendiri, kita akan gigit jari, anak cucu kita nanti akan sengsara. Oleh karena itu saya mendoakan, tolong diaminkan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ahlikil kafarata wal Allahumma ahlikil kafar Allahumma ahliki Jokowi wa saddid samlahum wa barik jamahum wa anzil alaihim bala'akal ladzi la yuradu anil qawmaz zalimin. Allahumma asrifhim adada waqtulhum badada la yuradu anil qawmaz zalimin. Ya Allah, hancurkanlah Jokowi ya Allah, hinakan dia ya Allah. Dia telah menyengsarakan bangsa kami dijajah oleh bangsanya sendiri. Dia mengundang Cina-Cina komunis datang ke negeri ini ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, hancurkan barisannya, jangan tinggalkan seorang pun dari barisannya, agar kami semuanya bisa merdeka dengan sebenar-benarnya. Ya Rob, 79 tahun merdeka, tapi ternyata kami belum merdeka. Kau tolong ya Rob, hamba-Mu yang lemah. Kami tidak mampu berbuat karena kami tidak punya senjata, tapi kami siap mati syahid di jalan-Mu ya Rob, untuk membela negeri ini. Rabbana afrik alaina sabran tasabit aqdamana wansurna alal qaumiz zalimin wansurna alal qaumiz zalimin wansurna alal qaumiz zalimin. Allahumma surjuyusal muslimin Allahumma ashibhim adada waqtulhum badada la tugadiru minhum ahad. Ya Allah, hancurkan seluruh sekeliling Jokowi yang mereka bersatu untuk menghancurkan bangsanya sendiri. Jangan tinggalkan seorang pun dari teman-teman mereka. Habisi mereka semua ya Allah. Tinggalkan kami semua yang cinta pada negeri ini. Allahu Akbar. Minallah fatum qarib. Yakinlah pertolongan Allah akan datang untuk kita. Ya Allah sudah menjanjikan akan ada kemenangan tatkala kita semuanya turun semuanya. Nyawa kita, harta kita sudah dibeli oleh Allah. Ingat anak-anakku, saudaraku, surga sudah diberikan DP untuk kita. Untuk Nenek Nurdiati Akma yang ancam bunuh Presiden Jokowi, beta mau tanya, sejak kapan Tuhan ingatkan pada Anda bahwa musuh di negara ini bernama Jokowi? Anda itu caleg gagal dari Partai Umat, tapi kalau Anda bawa ayat Quran surga hingga Tuhan untuk berniat jahat pada Pak Jokowi, maka beta bisa bilang bahwa Anda itu bukan politikus tapi nabi palsu. Nabi palsu yang gila akibat gagal jadi anggota DPR. Teriak-teriak siap berperang. Emangnya Anda yang sudah bau tanah itu masih sanggup? Karena jelas-jelas baca doa yang ada tulisan saja terlihat Anda tidak mampu, bahkan salah baca. Lalu bagaimana Anda mau berperang? Mau berperang pun dengan siapa nenek? Dengan pengkhianat bangsa. Lalu bukannya Anda, Amin Rais, Faisal Assegaf, Refli Harun, Rizik Syihab dan para kaum sakit hati itu adalah pengkhianat bangsa? Lalu masa kalian yang adalah pengkhianat bangsa mau berperang dengan pengkhianat bangsa? Itu konsepnya kemana? Mau mati syahid bukannya ke jalur Gaza atau Yaman, malah teriak-teriak di Indonesia. Tanpa mati syahid pun, Anda itu tinggal menunggu detik-detik selesainya masa aktif di muka bumi ini. Bahkan lubang kubur saat ini sedang tersenyum melihat Anda. Lalu bagaimana bisa Anda bukannya perbanyak sholat dan perbanyak amal, tapi Anda malah perbanyak kebencian? Anda itu penuh dengan hina. Beda dengan Pak Jokowi yang punya banyak amal bagi bangsa dan negara ini. Bahkan Pak Jokowi itu pernah dimuliakan dalam Ka'bah. Lalu bagaimana bisa Anda bawa-bawa doa hingga surga untuk ancam bunuh Pak Jokowi? Abah Yohanes yang pernah dapat dompet dari surga saja tidak berani ancam bunuh Pak Jokowi. Kok Anda yang cuma dapat senyum dari kakek Amin Rais langsung ancam bunuh Pak Jokowi? Kan gila. Dan Anda juga bilang aset habis. Supaya Anda tahu nenek penggemar berat kakek Amin Rais, di zaman Pak Jokowi aset negara ini bertambah, baik itu dari Freeport, Blok Mahakam, ruang udara Natuna, smelter, jalan baru dari Sabang sampai Merauke, dan masih banyak lagi. Lalu kalau Anda bilang aset habis, itu aset yang mana? Aset Anda, aset Amin Rais, atau asetnya Rizik Syihab yang habis sehingga tidak bisa dinikmati oleh para cucu kalian? Jadi stop cerita omong kosong. Dan jangan bawa-bawa nama Tuhan untuk ancam bunuh Pak Jokowi. Karena Tuhan sendiri yang telah menempatkan Pak Jokowi di kursi kepresidenan selama 2 periode.
Apalagi bilang Tuhan janjikan surga, bahkan berikan DP surga pada kalian jika penjarakan Pak Jokowi atau bunuh Pak Jokowi. Itu suatu kebodohan yang sangat sesat. Kenapa beta bilang begitu? Karena surga itu bukan seperti program rumah dari Abah Yohanes yang ada DP 0 rupiah. Lalu masa rumah DP 0 rupiah saja kalian tidak dapat? Kau berharap DP surga dengan berbuat jahat? Manusia-manusia penuh iri dengki macam kalian itu, Tuhan yang penuh kasih pun tidak sudi untuk memberikan surga DP 0 rupiah pada kalian. Karena dalam diri kalian itu masih terdapat atau penuh dengan kebencian, penuh dengan tipu, dusta, fitnah. Lalu bagaimana bisa Tuhan janjikan surga pada orang-orang yang punya sifat iblis macam kalian? Kalau sudah bau tanah itu, koreksi diri. Karena itu adalah sebuah peringatan. Peringatan bahwa sebentar lagi Anda akan pulang. Lalu Anda mau pulang ke surga atau neraka. Kalau mau ke surga maka berbuatlah yang baik. Bukan malah berbuat jahat tapi berharap surga. Pak Jokowi itu orang baik. Bahkan beliau sangat baik bagi kami rakyat di luar Pulau Jawa. Di mana beliau telah merdekakan kami dari ketertinggalan selama puluhan tahun. Jadi kalau mau bilang bunuh, seharusnya Anda itu yang bunuh diri karena negara ini tidak butuh sampah politik macam Anda. Mau dikemanakan rakyatnya? Sementara rakyat miskin. Semua naik, barang semua naik, tetapi tidak dipikirkan. Maka kami sebagai masyarakat Banten khususnya, emak-emak mengutuk keras pemimpin yang sekarang. Kalau tidak mati, ingat bahwa kehancuran di muka bumi ini terjadi karena pemimpin yang kurang ajar. Pemimpin jolim. Pemimpin dolim. Termasuk memindahin ibu kota. Ingat, sepanjang sejarah presiden, baru kali ini presiden yang kurang ajar mengkhianati dan menyakiti hati rakyat Indonesia. Ada apa dengan ini? Justru kami sebagai rakyat kecil bertanya, ada apa? Apakah hutang piutangnya terlalu membesar, membengkak sehingga ibu kota Jakarta bisa kamu jual? Ini pertanyaan saya. Sama oligarki. Jadi saya mengutuk keras. Saya tidak takut dengan kematian, tapi saya ingat bahwa seorang pendolim pasti akan mati dengan cara yang tidak terhormat. Tidak terhormat. Sangat terhina. Bahkan bisa saja rakyat yang membunuh pemerintah tersebut. Karena rakyat sudah tersakiti dan terdolimi. Lihat rakyat yang di luar sana, yang di pedesaan sana. Jangankan memikirkan IKN, untuk makan pun sulit. Ini kami sebagai relawan langsung terjun ke daerah-daerah. Betapa sakitnya rakyat. Maka kami sebagai orang Banten dan sebagai rakyat Indonesia mengutuk keras adanya pemindahan ibu kota. Iya. Ini harus kami akui sebagai emak-emak dan sebagai wanita Indonesia, karena wanita adalah tiang negara. Apabila wanitanya hancur, maka hancur juga negaranya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nenek-nenek yang ancam ingin bunuh presiden, kalian bilang sepanjang sejarah presiden baru kali ini ada presiden yang mengkhianati serta menyakiti hati rakyat Indonesia. Yang jadi pertanyaan, rakyat Indonesia yang mana? Yang pendukung 01 atau rakyat yang mana? Kalau cuma pendukung 01, maka jangan bawa-bawa rakyat Indonesia, bos. Karena rakyat Indonesia bukan berjumlah 24%. Dan kalau kalian berpikir Presiden Jokowi menyakiti hati rakyat Indonesia gara-gara naiknya harga barang, yang jadi pertanyaan lagi, harga barang di daerah kalian naik berapa? Naik Rp1.000 atau naik Rp2.000? Kalau cuma 1.000-2.000, maka jangan banyak bacot. Jangan omong tinggi bilang kalian sudah turun ke daerah-daerah. Karena justru Presiden Jokowi yang sering turun ke daerah-daerah, makanya beliau lebih tahu kondisi serta keluhan mayoritas rakyat Indonesia daripada kalian sekumpulan lalat politik. Dan supaya kalian tahu, kalau mau tahu naiknya harga barang, jangan cek di Banten saja, tapi datang ke wilayah timur supaya kalian tahu tingginya harga barang yang sesungguhnya di Indonesia ada di wilayah timur. Tapi adakah kami rakyat wilayah timur ini mengutuk presiden karena tingginya harga barang? Sebelum zaman Presiden Jokowi, kami wilayah timur ini merasakan tingginya harga barang 2 kali lipat dari saat ini karena minimnya infrastruktur. Tapi adakah rakyat wilayah timur ancam ingin bunuh presiden-presiden itu? Yang ada justru kami bersyukur
Bersyukur karena masih diberikan kekuatan untuk cari makan. Bukan seperti kalian yang sudah diberikan kekayaan alam dari wilayah timur dan Kalimantan, tapi tidak pernah bersyukur. Jadi jangan merasa diri seperti tiang negara. Kalau mau bilang tiang negara, wanita adalah tiang negara, maka wanita yang seperti apa dulu? Karena kalau wanita seperti kalian, maka beta rasa bukan tiang negara tapi sampah negara. IKN di Kalimantan itu adalah titik awal dari keseimbangan antar barat dan timur. Jadi kalau kalian menolak pembangunan IKN di Kalimantan Timur, itu artinya kalian menolak keseimbangan antara barat dan timur. Lalu apakah Kalimantan dan wilayah timur ini bukan bagian dari Indonesia? Lagian kalau mau bicara tolak, kenapa kalian tidak sekalian tolak akan setoran per tahun dari Kalimantan untuk Jakarta? Kenapa kalian tidak tolak sekalian setoran per tahun dari wilayah timur dan provinsi-provinsi yang lain untuk Jakarta? Kok soal pembangunan kalian tolak tapi soal setoran kalian diam? Dan kalau mau bilang hancurnya muka bumi atau hancurnya suatu negara akibat dari pemimpin yang kurang ajar, justru kalian yang kurang ajar. Kenapa beta bilang begitu? Karena kalian bisa lihat negara Libya, pernah punya pemimpin yang baik, pernah punya pemimpin yang mensejahterakan rakyat, tapi sayangnya pemimpin yang baik itu malah dilengserkan bahkan dibunuh. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi rakyat Libya saat ini hidup dalam kesengsaraan. Jadi hancurnya suatu negara tidak selamanya datang dari pemimpin, tapi kehancuran itu terkadang datang dari rakyat yang kurang ajar seperti kalian.